Asli apa palsu? Ini astagfirullahaladzim. Apatah lagi setelah mendengar Ustadz Rizik Syihab mengatakan dengan secara lantang dalam videonya, "Hei, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tes DNA." Tes DNA. Nanti kelihatan tuh yang palsu apa yang asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Ini yang ngomong Ustadz Rizik Syihab. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana. Lalu sekarang dia mau tes DNA. Saya mau tanya, dia mau nggak tes DNA? Mau nggak? Belum terbukti siapa dia. Terbukti belum? Siapa dia? Asli apa bukan? Asli apa palsu? Kalau dia asli pasti mau tes DNA. Orang dia yang suruh. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Robitoh untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul. Dia yang perintahkan, tes DNA. Yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tes DNA. Nanti ketahuan tuh kamu kalau palsu atau asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Rizik Syihab tes DNA apa tidak? Mau apa enggak? Berarti asli apa palsu? Kan jelas. Nggak ada yang ragu-ragu. Maka saya katakan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Faham? Saya melihat ada indikasi mau menguasai Indonesia secara spiritual, ekonomi, dan politik. Gejalanya jelas sekali. Pertama, ada yang bikin kuburan-kuburan palsu. Kuburan-kuburan Habib. Kalau udah Habib, wali. Mereka bilang kalau di Tarim, orang baru nunggu kumis langsung jadi wali. Kalau namanya habaib, semuanya wali. Jangankan orang set, orang gila aja dibilang wali. Di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuham syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis, illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Wali sama penuh di Jawa, Kalimantan, kuburan-kuburan palsu. Tujuannya apa? Untuk membuat satu sejarah bahwa ini kaum Ba'alawi sudah menduduki Indonesia sejak lama. Nanti orang-orang dari Yaman datang ke Indonesia. Indonesia itu tempat leluhur kita. Lihat kuburan-kuburan leluhur kita di mana-mana. Satu ini. Yang kedua, yaitu menyebarkan khurafat-khurafat untuk menundukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Seperti tadi, yaitu Fatih Muqaddam bisa 70 kali mi'raj. Ini sebetulnya menghina Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri hanya 1 kali. Pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Dauriha wal aktor, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahu Allah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim.
ingin berada di kota Tarim. Sampai dikatakan yaret fi haddar walau kama sajil ghar. Ada di Habib Kadzim Masjid ketika ziarah Sunan Giri. Ketika ziarah Sunan Giri, Habib Kadzim cerita, dulu ada satu sayyid ziarah ke Sunan Giri ini, melihat ada patung naga kan ya. Di anunya itu ada naga kan. Dalam hatinya sayyid ini ingkar, ini katanya wali. Kok ada patung depan makamnya? Subhanallah, malamnya si sayyid itu mimpi. Datang Sunan Giri, bawa tombak, mau membunuh dia. Dia teriak dalam mimpinya, ya Faqihil Muqaddam. Datang Sayyidina Faqihil Muqaddam. Sayyidina Faqihil Muqaddam menenangkan Sunan Giri. Sunan Giri mengatakan apa? Alim auladak adab inda ziarah. Tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Kalau bisa ngunjukin karomah, dia bisa masuk begitu. Ya doa kepada Allah, ya sama syurbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai Tuhannya langit, tolong turunin minuman susu, turunin. Anaknya Abdullah Nabi Idrus Al-Akbar mau masuk ke kota Aden. Mendung terus hujan, dan benar-benar hujan susu. Kaget-kaget tuh orang semuanya. Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. La yanam 33 sanatan la lailan wala naharan. Faqihil Muqaddam 33 tahun tidak tidur. Orang nanya, ya Faqihil Muqaddam, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat, melihat ke atas arasnya Allah. Syekh Umar Muhdar lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah, orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil, sini pembantu, khadamah sini. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Muhdar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya. Kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Ainul Mukasyifin ditanya sama orang-orang yang cinta kepadanya, apakah Nabi Allah Hud ada di dalam apa tidak? Maka aku masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nabi Hud jalis dakhil wa yabki. Aku melihat Nabi Allah Hud ada di dalam, sedang duduk dalam keadaan menangis. Faqultu lahu limadha tabki ya Nabi Allah? Maka aku bilang kepada dia, kepada Nabi Hud, kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah? Faqala inni abki wa a'innu min dhunub az-zairin li'annani kull man ja' min az-zairin alaihi dhunub atahammaluha wa yaghfiruha Allah lahu. Aku ini nangis karena aku ini menolong orang-orang yang datang ke sini karena mereka membawa dosa-dosa banyak. Aku menahannya, dan semuanya ketika ditahan oleh aku, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa orang yang ziarah kepada aku. Habib Musyayyah ini
Di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, 70 tahun digali sudah hancur sudah. Kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur. Karena di sini kan apa namanya, tidak panas. Kalau di sana kan panas. Itu ketika dikubur, karena kuburan makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa, digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayya ini ketika digali kuburannya, beliau Al Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Hah? Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan dia. Baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue en. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. Takut Pak, ya apa? Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Aduh, berat, nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa Mas? Enggak. Mekel, enggak Dik, tak nyawa apa? Ada apa? Janda bandegi. Dan aku jawab, kamu janda. Akhirnya apa? Akhirnya didesak sama istrinya, cerita, aku melihat makamnya Habib itu. Ini Nabas, tukang gali kuburan. Ketika digali, nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Disebutkan di situ. Nah, artinya apa? Bahasanya orang kalau sudah ngerasa dekat sama Allah, nggak mungkin puas dengan Al-Quran. Saudara Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, fasa' fi ma sa'au wasyrab ma'al gum mahum ala yahbaq rabbak mithla ma habahum. Kata Habib Ali apa? Ikuti para ulama, ikuti para as-salafun as-salih, ikuti para ulama-ulama salaf, amal mereka, ibadah mereka, waraknya mereka, khaufnya mereka, kamu ikuti. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti. Mereka para wali yang ada di kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Kalau kita kan enggak, kadang kalau Ramadan sibuk SMS ke Kiai, Habib ini mulainya hari Senin, kira-kira Lailatul Qadar malam apa? Kalau mereka mengatakan bahasanya kita tahu Lailatul Qadar sebelum masuk Ramadan. Bahkan mereka mengatakan bahasanya ala wa indana kulla yaumin Lailatul Qadri. Kita ini tiap malam Lailatul Qadar, enggak nunggu malam apa namanya, malam Ramadan. Malam kami semuanya Laila kami Lailatul Qadar, malam yang penuh keagungan, karena kami di malam kami dipenuhi dengan Nabi, dipenuhi dengan keagungan Allah dan Al-Quran. Dia mencapai kewalian yang tinggi, terkadang dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Dia orang ini, si murid, bisa mengetahui, dibukakan hijabnya oleh Allah, cahaya hatinya itu, karena istiqamahnya dia bisa mengetahui mana orang yang beruntung, mana orang yang sial, mana orang, oh ini diciptakan penghuni surga, ini penghuni neraka. Dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Maka bukan setiap waktu
di keadaan-keadaan tertentu. Satu kali dibukakan hijab oleh Allah, dia melihat ke wajah gurunya dan dia terkejut.